Polisi akan periksa kejiwaan pelaku pembunuhan anak kandung di Mataram. Para pedagang di pasar tradisional Mandalika Mataram keluhkan kenaikan harga sejumlah komoditi bahan pokok. Apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda di iNews NTB. Berbagai informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Adiansih, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, polisi akan memeriksa kejiwaan pelaku pembunuhan anak kandung di Mataram, di mana pemeriksaan ini untuk memastikan psikologi dari pelaku hingga tega membunuh anak kandungnya sendiri. Pasca kasus pembunuhan terhadap anak kandungnya, pelaku S, 42 tahun, langsung menjalani penahanan di Mapolresta Mataram. Berdasarkan hasil visum dokter, ditemukan tanda kekerasan pada jasad korban seperti bekas penamparan dan pembekapan hingga mengakibatkan gigi geraham patah dan lebam di leher. Diketahui pelaku S baru sebulan bersama korban setelah rujuk dengan istrinya. Korban ditinggalkan sejak umur 1 tahun ke Sulawesi karena perceraian dengan istrinya atau ibu korban. Selain menetapkan pelaku S sebagai tersangka, polisi akan melakukan tes kejiwaan guna mengetahui psikis dari pelaku. Ada rencana untuk memeriksa psikologi pelakunya? Pasti akan kita laksanakan, karena apa? Ini kan korban meninggal dunia. Kita pasti tahu apakah ada kelainan jiwa atau apa berkaitan dengan tersangka, kan harus kita cek semuanya. Selain itu, polisi juga telah melakukan otopsi terhadap jenazah NRF dan hasilnya akan diumumkan dalam waktu dekat. Peristiwa pembunuhan terhadap NRF, bocah perempuan berumur 9 tahun yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar oleh ayah kandungnya sendiri terjadi di rumah korban di lingkungan Karangkemong Cakra Negara. Ditengarai nyawa korban dihabisi sang ayah karena dipicu rasa ketakutan karena korban akan melaporkan pencabulan dirinya kepada paman atau saudara dari ibunya. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Sementara itu, satu dari dua terdakwa pelaku penyalahgunaan narkotika berinisial EK yang diamankan bersama pasangan sejolinya saat razia kendaraan karena kedapatan membawa ganja, akhirnya dilepas polisi dan dikenakan wajib lapor. Terduga pelaku EK, 27 tahun, warga desa Terontawah, Labu Api, Lombok Barat, yang diamankan bersama pasangan sejoli atau teman kencannya saat razia kendaraan karena kedapatan membawa poket ganja, akhirnya dilepaskan karena tidak memiliki keterkaitan dengan narkotika. Kanit Narkoba Polresta Mataram menjelaskan hasil tes urin terduga pelaku EK negatif dan teman kencannya positif serta menguasai narkotika jenis ganja. Yang bersangkutan kami sudah lakukan pengecekan urinnya negatif, kemudian kami sudah juga dalami peranan yang bersangkutan, yaitu yang perempuan ini memang tidak ada kaitannya. Jadi dia hanya diajak pergi untuk makan siang pada saat itu, namun karena tempat makannya tutup, akhirnya beralih ke tempat lain, namun terkena pemeriksaan oleh anggota Satlantas Polresta Mataram. Dari kejadian ini bisa memetik pelajaran agar lebih berhati-hati dan waspada terhadap orang yang baru dikenal. Meski Eka dilepas karena tidak terkait dengan pengungkapan narkotika jenis ganja, namun dirinya dikenakan wajib lapor. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Ya, pedagang di pasar tradisional Mandalika Mataram keluhkan kenaikan harga sejumlah komoditi bahan pokok, di mana para pedagang ini menyisinyalir naiknya harga bahan pokok disebabkan oleh kemarau berkepanjangan. Tidak cukup dengan kenaikan harga beras yang fantastis, kini komoditi pasar mulai dari bumbu dapur hingga sayur-sayuran mengalami kenaikan harga. Seperti yang terpantau di Pasar Induk Mandalika, Kota Mataram, para pedagang mensinyalir naiknya harga komoditi pasar disebabkan oleh musim kemarau panjang dan tidak kunjung turunnya hujan sehingga menyebabkan stok bumbu dapur dan sayuran menipis akibat gagal panen dan kurangnya air. Para pedagang pun menyebut bahwa harga bahan pokok seperti bawang merah, cabai rawit naik cukup drastis, di mana bawang merah sebelumnya berada di harga 11 hingga 12 ribu, naik menjadi 15 hingga 16 ribu rupiah.
Sedangkan cabai rawit dari Rp25.000 per kilogram naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Sengaja kurang stok kan. Soalnya panasnya ini tidak bisa. musim kering nih. Ya musim kering ini. Udah berapa lama dia naik harga cabai, Bu? Ya belum sebulan lah ini. Sudah 2 mingguan sudah. Tapi tetap banyak yang nyari ya, Bu ya? Iya tetap banyak yang nyari. Bawang merah apa bawang putih? Bawang merah. Oh, bawang merah 15. Sekarang lagi pengiriman. Oh, sebelumnya berapa? Sebelumnya 12 sampai 11 saya jual juga. Kalau belum naik, sekarang kan mulai naik 2 hari atau 3 hari sudah. Kalau cabenya berapa sekarang? Cabai yang mana? Cabai rawit Itu 90. 90. Kadang 85 kalau pelanggan. Sedangkan untuk sayur-sayuran seperti terong, kol, kangkung hingga sawi disebut para pedagang naik mulai dari Rp2.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali pemirsa, tetaplah bersama iNews NTB. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjuna Karamai. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lalu lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjuna Karamai. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap.
Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Potensi kebakaran di musim kemarau di Lombok Tengah cukup tinggi dan Dinas Kebakaran setempat telah melakukan pemetaan wilayah yang rentan terjadi kebakaran. Puluhan titik wilayah di Lombok Tengah terjadi kebakaran. Kebakaran sendiri disebabkan berbagai hal, terutama potensi yang cukup besar di puncak musim kemarau saat ini. Dinas Kebakaran Lombok Tengah telah memetakan wilayah yang rentan terkena kebakaran, diantaranya di Kecamatan Kopang, Janapria, dan Praia Timur akibat dari banyaknya open tembakau. Selain itu, wilayah Lombok Tengah bagian selatan juga berpotensi terjadi kebakaran lahan, terutama di bukit-bukit yang kini mengalami kekeringan. Kendati demikian, wilayah-wilayah lain juga rentan terjadi kebakaran di musim kemarau, seperti baru-baru ini kebakaran lahan terjadi di wilayah Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, yang diduga bersumber dari putung rokok. Sementara itu, terkait potensi kebakaran di Lombok Tengah, Disdamkar telah menyiagakan 5 armada. Sekarang ini Praia Timur, terus Janapria, sama Kopang. Karena rata-rata Memiliki open. Rata-rata open. Kita hampir 60-70. Yang kedua listrik. Instalasi listrik itu rata-rata itu. Terus yang ketiga itu gas. Tabung gas. Baru yang terakhir itu adalah kebakaran lahan. Tapi lahan itu rata-rata di Kutai, di ITDC. Untuk mengantisipasi adanya kebakaran, masyarakat dihimbau agar selalu waspada dan menghindari pemicu akibat kebakaran. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, menyusul menipisnya stok air bersih, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah akan segera evaluasi penyediaan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan akibat dari musim kemarau yang panjang. Dampak musim kemarau panjang saat ini menyebabkan stok air bersih untuk disalurkan ke masyarakat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD semakin menipis. Kondisi ini semakin dikhawatirkan untuk kebutuhan air bersih di tengah masyarakat, sehingga BPBD meminta pemerintah daerah segera memberikan solusi terutama dalam penyediaan air. Menanggapi persoalan tersebut, Pemkab Lombok Tengah akan segera melakukan evaluasi terkait kebutuhan air dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti PDAM atau pemerintah provinsi. Pelaksanaan program pemberian air bersih dari OPD terkait, Mas PDAM, evaluasi itu akan ada masyarakat kebijakan kita berikutnya, apakah koordinasi dengan provinsi, kemudian potensi sumur bor yang sudah masih cukup airnya bisa juga untuk membantu masyarakat. Sementara itu, berdasarkan data permintaan air, 11 dari 12 kecamatan di Lombok Tengah telah dilanda kekeringan. Tersisa Kecamatan Batu Keliang Utara sebagai wilayah sumber mata air yang kini diklaim masih aman dari kekeringan. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Ya pemirsa, warga Karangsidemen Lombok Tengah memanfaatkan daun kelapa sebagai bahan baku kerajinan dan pembuatan anyaman topi ini menjadi rutinitas sehari-hari warga setempat. Seni anyaman daun kelapa adalah salah satu seni budaya tradisional yang berasal dari Indonesia. Seni ini melibatkan proses ngulat dalam bahasa Sasak dan menganyam atau merajut daun kelapa dalam bahasa Indonesia untuk membuat berbagai macam produk seperti tikar, topi, tas, tempat tidur, dan lain sebagainya. Anyaman daun kelapa biasanya dilakukan oleh para perempuan di desa-desa sebagai bagian dari kegiatan sehari-hari mereka.
Di Desa Karangsidemen yang mayoritas petani, anyaman topi dari daun kelapa ini menjadi rutinitas sehari-hari mereka di rumah, kemudian mereka gunakan sebagai pelindung panas dan hujan saat beraktivitas di tengah sawah dan kebun. Satu topi dari daun kelapa ini membutuhkan kurang lebih 15 menit proses menganyam dengan ukuran lingkar kepala orang dewasa, sementara untuk harga yang ditawarkan dipatok Rp10.000 satu topi. Ya, buat pergi ke sawah, ngarit gitu. Digunakan ini. Soalnya kalau pakai ini, daun kelapa ini sejuk. Sejuk dia nggak panas. Walaupun daunnya ini udah kering, nggak bakalan panas. Untuk satu topi berapa membutuhkan kelapa ini? Ya, biasa ada yang kira-kira dari diameter kepala kita itu, ukuran kepala. Ada yang pakai 14 helai, 12 helai, 18 helai, 16 helai. Itu yang dia pakai. Proses pembuatan seni anyaman daun kelapa dimulai dengan memilih daun kelapa yang cukup lebar dan elastis. Daun kelapa kemudian dipotong menjadi lembaran-lembaran kecil dan dipanaskan untuk membuatnya lebih fleksibel. Selanjutnya lembaran daun dijahit, dianyam atau dirajut dengan menggunakan teknik tertentu. Biasanya teknik yang digunakan adalah teknik anyam atau teknik rajut. Hasil anyaman dari daun kelapa memiliki keindahan dan keunikan tersendiri lebih dari sekedar produk fungsional. Seni anyaman daun kelapa juga dijadikan sebagai hiasan, souvenir atau hadiah yang menunjukkan kekayaan budaya Indonesia. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Dan menjadi morning update, ada apa hari ini? Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Kompilasi berita olahraga paling top dan sensasional, baik dalam dan luar negeri. Kamu menyaksikan Top Sport bersama saya, Sanjuna Karamai. BWF European Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Dan menjadi morning update, ada apa hari ini?
hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Tari Nepirame semarakan Festival Budaya Kakiang, di mana tarian ini sebagai simbol kegembiraan masyarakat Sumbawa pasca panen. Tarian Nepirame atau menampi beras merupakan warisan turun-temurun masyarakat Sumbawa yang terus dilestarikan. Alat utama yang digunakan dalam tarian ini adalah tampi yang terbuat dari anyaman bambu atau bahasa Sumbawa disebut tempi. Menurut panitia Festival Kakiang, tari Nepirame menggambarkan sikap gotong royong masa lalu usai musim panen padi yang tidak terpisahkan dalam sejarah masyarakat Sumbawa. Dalam tarian tersebut digambarkan warga bergantian membantu sesama membersihkan beras usai panen. Kepala Desa Kakiang mengatakan budaya ini tidak hanya mencerminkan kekayaan budaya suku Sumbawa, tetapi juga merupakan cara untuk melestarikan adat budaya lokal. Acara ini bisa membawa berkah, terutama untuk menggerakkan, membangkitkan budaya yang ada, terutama seni kaji yang ada di desa kami, dan termasuk juga UMKM-nya. Semoga dengan acara ini dapat menggerakkan UMKM yang ada di desa kami. Dan semoga dengan kegiatan ini dapat membawa berkah tentunya bagi desa dan masyarakat yang ada di desa Kakiang. Budaya Kakiang ini diharapkan dapat menginspirasi generasi muda dalam upaya pelestarian budaya. Tari tepi adalah salah satu cara untuk menjaga kenangan dan nilai-nilai budaya ini tetap hidup. Dari Sumbawa, Topan Iswandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kerajinan tangan berbahan dasar rotan di Lombok sangat menjanjikan dan hal ini bisa dilihat dari kerajinan dari tangan-tangan terampil warga Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, di mana hasilnya bahkan diminati oleh wisatawan mancanegara. Desa Sengkol di Kecamatan Pujut sebelumnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh. Berkat inisiatif dari anak-anak muda di desa tersebut bergerak untuk memperbaiki perekonomian masyarakat setempat. Berbekal pelatihan yang diberikan oleh beberapa komunitas serta lembaga swadaya masyarakat seperti Wise Step Foundation yang berbasis di Jerman ini, anak-anak muda tersebut mampu merangkul masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan. Berkat ketekunan dan pantang menyerah, mereka mampu berbagi ilmu kepada ibu-ibu setempat, lebih terampil menganyam berbahan rotan menghasilkan karya unik dan cantik. Bentuk produk mereka bermacam-macam mulai dari tamplak meja, flashmat, bak sampah, tempat tisu hingga tatakan piring makanan yang diminati oleh para pengusaha perhotelan di Nusa Tenggara Barat. Selain pemasaran melalui pameran-pameran, kelompok ini juga mulai merambah media sosial untuk mengenalkan hasil kerajinan mereka. Saya sama Kak Febri kebetulan mengikuti pelatihan pemasaran yang diadakan oleh GZ dan Wise Steps Foundation. Jadi dari sana Wise Steps membimbing kita bagaimana cara untuk membuat sebuah produk pariwisata. Nah, salah satunya yang kita angkat dari Desa Sengkol tentang anyaman rotan. Kenapa anyaman rotan? Karena dulu pernah ada sebuah organisasi yang pernah datang ke sini menjanjikan lah istilahnya pada ibu-ibu di sini cara menganyam, mengajarkan dulu, tapi hanya janji semu gitu, tidak ada keberlanjutan yang pasti. Sampai akhirnya saya inisiatif untuk membangun kembali, menggali kembali gimana kreativitas ibu-ibu yang ada di sini. Karena selain keadaan ekonomi yang di sini juga cukup memprihatinkan lah dengan pekerjaan yang belum ada gitu, dan untuk mengembangkan bagaimana ibu-ibu di sini bisa berkembang, bagaimana bisa adalah sedikit buat
menyambung hidup, saya inisiatif mengajak ibu-ibu di sekitar ya. Selain memanfaatkan rotan, para pengrajin ini juga memanfaatkan kerang sebagai ornamen tambahan. Bentuknya pun disesuaikan dengan kreasi masing-masing pengrajin. Sebagai langkah finishing, mereka menambahkan vernis dan cat untuk mempercantik produk. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, batok kelapa oleh sebagian orang dianggap sebagai limbah, namun oleh warga Bonder, Lombok Tengah diolah menjadi bahan baku kerajinan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Batok kelapa merupakan limbah yang berasal dari buah kelapa yang sudah diambil dagingnya. Biasanya batok kelapa langsung dibuang karena dinilai tidak berguna lagi. Tetapi di tangan Bapak Lalu Surya Bakti, batok kelapa ini disulap menjadi berbagai macam kerajinan unik yang mampu mencuri perhatian. Awal mula kerajinan batok kelapa ini didasari karena perekonomian yang mendesak saat pandemi COVID-19, sehingga memutar ide untuk mengolah batok kelapa menjadi pundi-pundi rupiah. Alhamdulillah banyak, dari kendi, teko, gantungan kunci, ada juga miniatur ikan, siput, termasuk juga mangkok dan gelas begitu. Kemudian ada lagi nggak Pak? Atau baru itu saja? Banyak, celengan juga ada, celengan sebagai tempat menabung, terus sendok, ada tempat tisu, tempat bumbu, tempat sambal, termasuk juga tempat tembakau kalau orang Lombok begitu. Kemudian ada nggak rencana ke depan untuk usahanya? Apakah ada yang mau dikembangkan? Ya, jadi rencananya ini bukan hanya batoknya saja yang mau kita proses, tapi daging daripada kelapa itu sendiri juga kita akan proses untuk kita lebih mengembangkan turunan daripada kelapa, dari daunnya, tapis kelapanya, pohonnya sampai ke akar-akarnya juga kita akan proses daripada menjadi polusi udara atau sia-sia begitu ya. Kemudian ada nggak harapan Bapak untuk usaha Bapak ini ke depannya? Ya, saya berharap ini bisa lebih berkembang, dan satu tujuan kami itu untuk membuka peluang kerja atau lapangan kerja bagi masyarakat kami. Terus yang kedua untuk lebih kita tingkatkan memakai bahan-bahan yang natural atau mengurangi penggunaan sampah plastik. Ya, mengolah limbah tanpa merusak alam itu memang tema kami gitu. Rencana ke depan, pengrajin tidak hanya memanfaatkan batok kelapa saja, namun juga memanfaatkan daun hingga ke akarnya. Hal ini dikarenakan untuk memanfaatkan pohon kelapa dengan maksimal. Proses pembuatan kerajinan batok kelapa masih ada yang manual dan ada juga yang dibuat menggunakan mesin. Jika berkunjung ke Lombok Tengah, jangan lupa mampir ke Desa Bonder untuk melihat keunikan olahan dari batok kelapa. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Serangkaian informasi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi mewakili kurir tugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.